Bang, lu depan depan aja nggak apa-apa. Bang, depanannya bang biar kelihatan. Yoi. Ini sebelah situ nggak apa-apa. Oke bang. Iya, ya. Bener sih. Sorry ya. Yuk bang. Capek juga soalnya. Ini pakai kunci. Budget. Apaan sih lu duduk situ? Oke, selamat sore semuanya. Kalau ulang. Yuk. Oke, selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya Rahayu. Perkenalkan, nama gue Budi. Di sini gue bagian dari tim Robocop yang dimana kita tim Robocop ini bermitra dan dikasih kesempatan oleh Titik Balik untuk membuat para pasien Titik Balik agar lebih produktif dan kreatif dan inovatif. Gua perkenalkan juga sebelah kiri gua mentor gua yaitu Om Ponco. Dia di sini sebagai HR dan dia juga pembina di tim Robocop itu. Mungkin teman-teman bingung dengan pembinaan ini, gue tunjukin dulu masalah visi misinya ya. Gue jelaskan di sini visi normatif dan produk visi menjadikan pasien member Titik Balik sebagai solusi untuk membina dan mengembangkan usaha atau skill keahlian mereka. Misinya adalah memunculkan keahlian para member Titik Balik untuk bekerja sama atau kolaborasi bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Paham nggak sampai situ? Paham. Oke. Nah, di sini adalah kita punya program nih. Ada event and exhibition, ada olahraga bela diri. Karena jujur kita terbuka aja, kalian ex pecandu. Obat paling sehat adalah ya lo olahraga. Tanpa lo olahraga nonsen lah. Event lo lari pagi, event lo push up lah sehari berapa. Nah, perihal masalah pemberdayaan usaha mandiri, jadi kami di sini berharap contoh misalnya you punya usaha bebek nasi bebek. Nah, dibuatkan proposal bisnisnya secara logik dan akademik gitu loh, supaya biar nanti tim menganalisis ya kan apakah pantas dibantu atau tidak gitu, dan tetap dipantau oleh tim Robocop gitu. Sistem revenue sharingnya nanti kami akan jelaskan secara individu gitu. Nah, sekarang gue mau sharing nih dari mulai abang ini namanya siapa, pengalamannya dulu pakai apa bang, terbuka aja gitu. Silakan bang. Nama saya Anto. Dulu terakhir pakai gue juga nemu. Oke. Akhirnya capek sendiri dan gue dapat rekomendasi ke sini. Alhamdulillah lepas. Ya, bang. Ya, kita juga nggak jauh beda sama bang ini sih. Kita Andri, saya juga dulu pemakai aktif dan sempat punya halusinasi, kita direkrut untuk kesini. Alhamdulillahnya sekarang halusinasi saya itu udah alhamdulillah berkurang gitu. Nah, abang punya keahlian apa? Kalau kita keahlian dari keahlian, alhamdulillah kita nata bisa, nyabelin bisa kita. Kalau untuk om keahliannya? Saya foto. Terus kebetulan kerja di usaha keluarga online. Lanjut, Pin.
nama Ruby, nama saya Ruby. Sana Bang. bro bro. Nama saya Ruby Bang. Dulu pakai apa? Sabu, utang. Wih, terus Udah sejak kesini berhenti semuanya. jadi dulu sempet pakai putau Iya di drag. di drag, no cicau ya. Enggak. Tapi semenjak kalian recovery di sini udah meninggalkan itu. Udah meninggalkan itu semua. Oke, terus ini bro, yuk. Masuk enggak? Enggak. Nama saya Abdurrahman. Dulu saya pemakai ganja. Pemakai ganja. Terus sabu. Tapi semenjak ke titik balik udah mendingan, udah ada perubahan. Ibu, Dia nggak pernah apa-apa, baru kesini karena emang tekanan. Jadi dia anak jangki. oh bukan jangkrik. Aik. Oke, bisa gue lanjutin. Thank you perkenalannya, thank you share-nya, thank you comment share-nya. Apa namanya? Balik lagi ke, ada yang mau dipertanyakan nggak tentang usaha mandiri itu gimana atau apa? Iya, kita mau mempertanyakan ini dalam arti maksudnya ini apa gitu bang? Kenapa? Dalam arti maksudnya ini apa kita bikin usaha apa pembinaan mandiri ini gitu? Kan balik lagi, kita ingin para pasien ini ya kan, menjadi produktif dan kreatif. Gua nggak mau teman-teman demi mendapatkan cuan balik lagi dengan menjual narkoba, memakai narkoba. Makanya Astungkara ya kan, alhamdulillah puji Tuhan titik balik memberikan kesempatan ke kita untuk dibuatlah program usaha mandiri ini agar teman-teman tidak kembali ke jalur yang Mindset. guna. Ada yang bertanya lagi? Kalau Siap. saya sih maksudkan kenapa nggak bikin kita di sini semua bareng-bareng? Iya semua. Bisa kita bikin kafe atau tempat nongkrong, warung kopi, resep hijau atau apa kayak di Bandung tuh, Bebek, ada gitu yang kan. di Jogja, kopi Nasi Jogja, bebek apa. gitu. Oke, food gitu kan. Kayak gitu. Mengatasnamakan. Mengatasnamakan namanya, misalnya apa gitu. Itu kayaknya lebih relevan menurut saya ketimbang membedakan satu-satu. Itu buat titik balik lah gitu ya bang. Oke. Itu sarannya. Itu santai. Kalau saya bang, ini kan ada pemodalan dana ya. Jangan nanti kalau memang proposal di ACC gitu kan, ada pemodalan dana dari titik balik kan. Nah itu namanya usaha kan naik turun ya. Kayak saya nasi bebek, istri saya frozen food gitu kan. Jadi kalau nanti suatu saat kayak misalnya pilot lah gitu, itu kita refund uang modal yang dikasih dari PG atau ya free gitu loh. Gue jelasin ya. Jadi waktu gue discuss sama Dr. Marco perihal usaha ini, gue mau bertanyakan, kalau misalnya salah satu pasien kita yang kita bantu pilot, gimana? Apakah dia balikin modal? Oh enggak ya, namanya usaha. Asal jelas pilotnya kenapa. Ya. Makanya di proposal itu gue perlu ada namanya manajemen resiko. Iya. Jadi di situ gue bisa menganalisis nih. Gitu bro. Oh, iya. Ada yang bertanya lagi? Enggak, real itu aja sih. Jadi kan sama tuh kayak pemerintah yang UMKM, Ya. ya kan? Yang UMKM mereka kan dapat 1,5 atau 2 juta gitu kan. Usaha menengah ke bawah kan ya kayak itu. Nah mereka kan rata-rata bangkrut tuh pilot. Nah
mereka nggak refund uang ke pemerintah. Maksud saya tuh lebih pertanyaannya kayak gitu. Soalnya kayak nasi bebek saya itu kan modalnya lumayan. Ya. Nanti kan di proposal itu kayak ada gerobak, gorengan, sewa toko. Dan gue juga mau tahu sales lu Iya, sebulan berapa, berapa. teknik marketing lu gimana, apakah konvensional orang yang datang beli, apakah lu lewat IG atau apa, itu perlu dicantumkan juga. Nantinya kan ada evaluasi juga nih. Mana mungkin kayak bekerja terus ya kita lihat aja ini lagi diklarifikasikan ya. Ini ya ide ini boleh juga. Saya sih mikir gini, kayak misalnya abang ini punya usaha bebek gitu kan, misalnya itu jadi food court, terus abang ini punya usaha patok, terus misalnya abang ini punya usaha roti bakar, itu bisa digabungkan di satu rumah. Jadi food court. Jadi nggak ini gitu. Jadi contoh saya punya kawan kayak kawan kita di Bekasi, Mas Berto, dia semuanya situ. Mas Berto Kindo. Iya. Kan di sana. Salam ya dari Iya. Budi. Iya, buat nges dan kayak. Iya. Nah kan kalau di situ kan ada kafenya, ada untuk aksesoris, sablonnya kan mengatasnamakan Mas Berto. Kenapa kita nggak mengataskan titik balik di situ semua food court ada semua gitu loh. Itu kan saran. Nanti kan gue balik lagi, gue briefingin dengan tim gue. Nanti gimana hasilnya? Apakah tetap per individu? Apakah dengan saran? Oke, gue tahu Mas Berto kok. Itu di bawah namanya Uca, ya kan? Pres ISC, ya, ya kan? Kenal baik sama presidennya. Keren Mas Berto. Itu juga sebenarnya mau gue contek juga tuh. Kebetulan si abang ini sudah memberikan saran, cuman gue tidak bisa memberikan keputusan karena gue punya tim yang harus gue brief dulu gitu loh. Nanti apakah hasilnya sepakat dengan sistem seperti ini atau tetap individu nih, nanti kita infokan gitu. Nah balik lagi lanjut ya. Oke. Di sini gue ada sedikit kan, di sini ada. Slide itu dulu. Gue mau tanya dulu. Oh siap. Tadi kan Bang Ponco kan kayaknya tuh mau provide ide dia nih yang soal Indomie, kita buka kopi gitu kan. Nah, Kita tahu yang lainnya. itu nanti kita jadikan satu kayak semacam kayak model-model sekarang tuh food court, ada air cardnya juga gitu kan. Nah itu bisa gak lapak yang parkiran sebelah situ kita jadikan tuh Pak buat Indomie, kopi, ya mau potong rambut ada juga di situ gitu sih Pak. Tapi kalau misalkan mengganggu parkiran yang ada di atas, ya kita mungkin cari lapak lain gitu Pak. Nggak harus di sini. Nggak harus di sini nggak apa-apa, tapi mengatasnamakan ini. Mesti harus di sini ya. Iya, nggak mesti harus di sini. Di sini Tapi harus di kebayoran baru sih menurut saya sih Pak. Iya. Kayaknya kebayaran. Tapi tempatnya strategis juga gitu. Misal kayak Bu Besti itu yang di samping itu kan punya tempat luas tuh. Ya sebelah. Kayak gitu. Sebelah situ. Jadi anak-anak kalau misalkan ramai banyak di depan kan pada ngumpul di sana semua. Kopdar apa segala macam. Oke, gue setuju. Itu makanya gue akan briefingin dengan Pak Ponco, dengan Dr. Marco, dengan pimpinan TP, ya kan. Kalau memang itu disepakati, ya kan, carilah tempat teman-teman. Nanti untuk urusan izin ke wali kota, untuk apa? Nah kebetulan gue kenal baik nih dengan pejabat-pejabat teras itulah, gitulah. Tapi jujur gue tampung dulu ya. Gue tidak bisa ngasih keputusan sekarang karena mesti ada mekanisnya dong, gitu. Balik lagi kan di sini ada program olahraga mix aikido gitu. Gue setiap hari itu lari pagi men, dan beda rasanya. Dulu gue kokain, jujur. Mr. Marco, Pak Ponco juga tahu, semua juga tahu. Setelah itu lari pagi, akhirnya gue ikut bela diri, ya kan. Sebenarnya bela diri ini
wajib untuk para pria maupun perempuan. Satu, untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Tapi bukan berarti untuk aroganis. Iya, masih. Kecuali ada yang serius ingin jadi petarung, nggak apa-apa, gue dukung. Masuk UFC ya. Bisa. Gue lebih ke MMA. Oh, ini. Nah, makanya nanti gue mau coaching klinik sebentar ya. Ah. Coaching klinik sebentar. Ya kan? Oke, Awesome. itu gue lanjut ke coaching klinik ya. Oke. Oke, di pause dulu, kemudian videoin. Fred, Coaching klinik itu apa? ngasih teori, Teori real. 2 teknik pertahanan diri. Oh nggak usah, dilanjutin dulu aja Pak yang ini Pak. Oke. Betul, tetap presentasi kita aja. Presentasi Nggak kita usah aja, tentang kalau itu. kan teknis. Next mas lanjut. Udah selesai. Ya udah paling tinggal bahas yang ini aja bang. Kalau mau buat penutupannya aja. Ya udah, kesimpulannya adalah yaitu kita di sini punya niat baik untuk memberikan pasien produktivitas, kreativitas, inovatif supaya tidak berbuat yang aneh-aneh lah. Anarkis lah. Ya entah dengan lo menjual sabu, akhirnya lo memakai sabu lagi, lo jual uto, lo memakai uto lagi kan. Makanya di sini ya amin ya kan, TB mendukung, kita juga tim juga sangat sepakat dengan programnya TB. Ayo. Ya, artinya kita support tanpa ada tekanan dan pemaksaan. Iya. Ya, tidak ada hubungannya dengan apa keputusan. Jadi nggak ada keharusan. Kita mengajak. Ayo gitu ya. Ayo. Ke arah yang lebih baik. Ayo kita maju gitu maksudnya kan. Jadi kalau sesuatu yang dipaksakan, nah karena terpaksa ini kan nggak bagus hasilnya juga. Sadar diri, ya ayo kita solid maju. Terus juga nih, coba misalkan gini Mas, beliau punya rekan, punya ide nih misalkan. Nah dia ngajak, tapi dia bukan member TB. Itu bisa atau tidak? Enggak. Kita kan Bisa. sewa tempat itu kan, kita sewa. Kita kan bukannya food court kan. Enaknya sih emang kayak food court gitu, jadi kayak kumpulan TB di sebelah sana. Itu yang samping steam mobil itu kan, yang di putaran balik wali kota kan. Tapi nggak mesti, pokoknya Tapi di kalau bawah menurut gitu. saya sih kebayaan baru untuk nongkrong itu bagus. Oke sih. Mungkin di Radio Dalam, Kemang. kalau di Kemang Kurang sih sekarang. kurang. Kayak sih di Radio Dalam, terus di dekat-dekat Mustopo tuh area-area situ yang masih banyak yang itu. Iya sih, oke sih. Paham. Di sekitaran Boyolali ini pernah gue ditawarin tuh ya, ada kafe, ada taman kafe, tapi belum ada seperti ini nih. Ya makanya kan nyambung dari itu ke sebelumnya, udah ada jumlah pasangannya. Kebetulan udah mulai ada motornya, nah ayo kita mulailah. Ini langkah awal sih, kita baru pertama. Terus kayak misalnya yang nyablon nih, tim-tim nyablon nih, misalnya semua ini menurut saya ini saran aja gitu, dialihkan ke teman-teman yang bisa nyablon buat di TB ini gitu, kayak gitu-gitu sih. Misalkan ya rice box gitu kan, bisa saya kan misalnya rice box, Oh bisa ya pas mulai. rice box gitu kan, buat makan siang. Ya banyak link-link itu yang kerja sama sini gitu, ada istilahnya pakai PL juga langsung parain aja, kenapa nggak ke member kita aja? Apa? Itu di stasi apa kayak mana ada pesanan gitu. Dan bagusnya sih kalau menurut saya satu kasir, Iya. misalnya satu kasir, misalnya beli bebek nih, ya bayarnya di kasir yang satu aja gitu. Berarti bukan individu, Itu sih loh. teknis Kan ya. ini ada yang Nah, ini Iya. kan saran. Oh, ini Saran aja. Nah, Jadi nanti begitu selesai baru buka bil kayak di pasar raya bawah tuh kan, Iya iya. pakai mau beli kebab apa gitu,
kita harus bayar ke kasir dulu kan. Oh. Kasirnya satu. Berarti Kita- pajaknya kita- di ini dong. Iya kita kalau masalah Kayak di Kebayoran teknisnya kan ada tuh, di Kebayoran kan food court, Heeh. roti bakar 88 semuanya komplit, rokok segala macam ada. Nah itu satu kasir. Nah jadi kayak misalnya gua nih buka outlet nih nasi bebek nih. Nah habis itu kepotong. Jadi harusnya misalnya taruh keuntungan saya itu 10.000 lah, taruh lah ya 10.000 per box gitu kan, karena ada satu kasir. Nah jadi dipotong 5.000, jadi keuntungan saya jadi 5.000. Jadi untuk kedepannya selama sebulan di manage ya hanya dapat capeknya doang gitu loh. itu sih kalau menurut saya sih bisa di markup aja. Itu sih sebenarnya teknis. Ya itu teknis. Yang dimaksud Om ini adalah kita bikin food court isinya para pasien TB Nah, Atau umum lah. sama atau umum, tapi lebih prioritas pasien sih ya, karena kan kita mau mengutamakan nih agar produktivitas para pasien nih, ya kan, kalian yang tadinya terpendam mulai ayo dengan ada program ini mulai mengangkat lagi. Nah kasirnya itu kan bisa dari tim pasien juga. Iya. Tinggal kasih revenue sharing aja, satu porsi lu 1.500 deh, apa anggap aja lu berapa sama dia. iya. Atau di markup berapa gitu. Ya, Misalnya. buat Teknis keuangan. sebenarnya, Iya, teknis. iya. Tapi gue sepakat Om, kalau misalnya lu punya teman yang bisa sablon, ya kan, nyablon nih. Misalnya nih, abang Iya. ini ya. Nah, gue perlu tuh untuk misal kita membuat pelatihan kayak teman-teman kan ada beberapa yang tidak punya keahlian, gitu loh, yang dia parkir, ya kan? Dia untuk parkir dan dia perlu kesini perlu uang, ya kan? Nah itu perlu, maksud gue bahwa bisa nggak gue didatangkan, medianya kita siapkan, tapi lu melatih dia untuk biar dia bisa punya keahlian, gitu loh. Jadi dia biar bisa naik tingkat, yang tadinya tukang parkir kita latih di sini, ya kan? Akhirnya dia bisa punya alat sablon, kan punya value. Yang tadinya tukang parkir bisa punya sablon, mudah-mudahan bisa membesar. Ada bola. Itu maksud gua, kalau temen lu ada beberapa yang bisa sablon, tinggal datang gue minta waktu kapan bisa duduk bareng, bisa nggak dia melatih para pasien yang tidak punya keahlian. Lu sedih gak sih ketemu pasien yang kerjanya tukang parkir? Bagaimana mengangkat value-nya dia? Iya. Kalau abang minta rekod kita bawa untuk yang lebih handal di bidang sablon dan bisa siapkan itu. Bisa ya? Siap. Tinggal kapan kita atur waktu ya Om ya? Atur waktunya Ah, kapan? Atur waktu kapan lu datang ke sini? Kita bawa ya. Nah, untuk medianya ya insya Allah kita siapkan kayak screenan gitu. Papan. Jadi cuman dia melatih para pasien yang tidak punya keahlian sama sekali untuk agar apa? Ya misalnya dia udah bisa belajar di sini tentang sablon, produktivitas dong dia naik, value-nya juga naik dari tukang parkir, akhirnya dia punya skill sablon, dia bisa berjualan baju. Apalagi yang punya saran, ide, silakan dikeluarkan karena negara kita negara Ini untuk demokrasi. dana ya, jadinya nggak ada kuah dulu, nggak ada Tuh, nanti kalau kita udah ngumpul banyak, terus kita pakai layar. Ada lagi? Stop. Om Bojo ada tambahan nggak? Hah? Ya, udah cukup jelas. Awal pertemuan dan ini kita konsisten loh. Hari Rabu kita setiap hari Rabu kita adakan pertemuan. Lo ajak temen lo aja yang Ayo ajak. memiliki skill, ajak nanti kita sharing lagi di bawah gitu. Jadi program ini hari Rabu, makanya Robo Kopi itu Rabu Kopi Darat. Gitu. Jadi hari Rabu kita sharing konsel, pasien punya ide apa, itu loh. Nanti kita sharing dengan tim TB, gitu. Biar dapat
solusi yang terbaik untuk para pasien kan. Oke, mungkin itu aja, dan gue terima kasih atas waktunya, atas ide-ide dari kawan-kawan, saran dari kawan-kawan gitu, yang tadinya kita nggak sempat berpikir itu loh. Nah, terjadinya ini dapat saran, gue thanks berat om, gue bilang. Oke, mungkin gue tutup dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hidup sehat. Ya. Amin. Thank you ya. Bentar bang. Tahu bang. Bentar. Nggak, duduk dulu. Gue buat ngambil stok shoot doang. Tadi kan ada yang gerak-gerak. Sorry. Ada bang, gini bang, biar lebih enak nih, ya kan? Jangan, nggak biasa aja kayak dengerin yang kayak tadi, kayak serius. Cuman ngambil itu doang. Tadi gua ada kayak goyang-goyang itu. Foto. Iya benar. Tapi muka nanti diblurrin dulu ya. Ini boleh. Jangan. Biasa aja dengerin. Barang aja, Bang.